Bab 2359 Pembunuhan Sejati. Ledakan dahsyat dan suara energi yang berbenturan memenuhi udara. Ruang angkasa terkoyak, dan bumi mengerang kesakitan. Di bawah serangan gencar kelompok manusia super setingkat uskup, tiran gila berjuang untuk terus bertahan, tetapi tubuhnya dipenuhi semakin banyak luka. Dia bisa menghindari serangan orang lain yang datang padanya. Namun, tidak ada cara baginya untuk menghindari serangan Zhang Yi. Kau ingin memaksaku menjadi elemen, lalu menggunakan kekuatan wabah untuk menyerangku lagi? Aku tidak akan memberimu kesempatan lain. Sang tiran gila tidaklah bodoh. Ia mengangkat tangannya, dan bumi di sekitarnya bergetar. Terdengar gemuruh keras, dan dari bawah bumi, gunung-gunung raksasa yang terbentuk dari tumpukan tulang muncul. Segala macam kerangka mengelilingi semua orang, dan kabut hitam tebal menyembur keluar dari sela-sela tulang mereka. Beberapa tulang, terutama tengkorak, tingginya puluhan meter. Ini adalah sisa-sisa semua makhluk kuat yang telah tersesat atau dipaksa masuk ke hutan matahari gelap selama miliaran tahun. Hanya dengan melihat ukuran kerangkanya, Anda dapat mengetahui seberapa kuatnya mereka. Mayat-mayat tersebut memiliki kekuatan tempur yang terbatas, tetapi mereka berfungsi sebagai tempat penyimpanan energi hitam yang mencemari pikiran. Gunung tengkorak runtuh, dan miliaran kerangka berjatuhan ke arah mereka dengan suara gemuruh, sementara asap hitam tebal terus mengepul mengelilingi mereka. Beberapa prajurit orang bulan, jika tersentuh sedikit saja, akan segera berubah menjadi hitam seluruhnya, bagaikan kertas putih yang disentuh tinta. Kondisi mereka akan mirip dengan tiran gila yang mengamuk dalam keadaan seperti tinta. Tak lama kemudian, mereka berbalik menyerang mantan rekan-rekan mereka, mengarahkan senjata mereka kepada pihak lain. Abaikan mereka, bunuh tiran gila, dan semuanya akan berakhir. Zhang Yi mengabaikan kerangka itu dan langsung memperluas cakupan berbagai gerbang dimensi. Entah itu kerangka atau asap hitam, dibutuhkan setidaknya 3 bulan untuk sepenuhnya menembus 3.000 pertahanannya, dan untuk mengikis gerbang dimensi. Semuanya, jangan berhenti. Hancurkan dia berkeping-keping. Zhang Yi berteriak, semangat juangnya berkobar. Masalah utamanya adalah dia bertemu dengan seorang manusia super setingkat ksatria yang tidak stabil secara mental, dan dia sangat rakus terhadap esensi ksatria pihak lain. Dengan Zhang Yi yang menghalangi kerangka-kerangka yang merepotkan itu, yang lain tentu saja tidak khawatir. Berbagai serangan datang silih berganti, termasuk lebih dari selusin inhuman tingkat Epsilon, yang terlemah diantaranya berada pada tingkat kereta perang hitam. Terlalu banyak semut dapat membunuh seekor gajah, apalagi sekawanan hiena. Menebas, memotong. Zhang Yi mengarahkan jari-jarinya seperti pedang, melepaskan serangan yang mengikis dimensi spasial, sementara tiran gila membentuk sejumlah besar tinta hitam di sekelilingnya untuk pertahanan. Dia membenci Zhang Yi dengan kemampuan luar angkasanya. Pada saat yang sama, dia sangat iri pada orang ini. Mengapa hanya generasi 6 saja yang dapat memiliki kekuatan yang mirip dengan milik Dewa Iblis? Tangan kirinya terangkat ke atas, seakan-akan hendak merobek langit, untuk menarik kekuatan gelap yang berkumpul di langit. Aku menolak untuk percaya bahwa pertahananmu tidak bisa ditembus. Ledakan. Awan hitam di langit tampak telah ditusuk oleh sebuah lubang besar, dan semburan tinta sebesar gunung kecil menghantam tepat ke arah area tempat Zhang Yi berada. Mengapa kalimat ini terdengar begitu familiar? Dalam sekejap, banyak gambaran teman lama terlintas di benak Zhang Yi. Ling Feng, Feng Huang Yuanren, Li Changgong, dan bahkan itu Jia Er dan Zheng Lou. Mereka semua meneriakkan kalimat ini sebelum mereka meninggal atau sebelum mereka melarikan diri karena kekalahan. Hei, kenapa kalian tidak bisa percaya kalau pertahananku adalah yang terbaik di dunia? Kalau begitu, kapankah Zhang Yi pernah bersikap sombong? Kekuatan armor Dewa Iblis meningkat hingga maksimum, dan sebilah pedang iblis segera terwujud di tangan kanannya. Pedang iblis bos. Dengan indeks kemampuan sebesar 25.000, ia telah bertarung bersama Zhang Yi setiap saat, dan diberi banyak kelabang dan sisa-sisa energi primordial. Setelah melalui banyak hal, bos kini telah mencapai sesuatu, lebih baik daripada kebanyakan rekan lamanya di Ksatria Meja Bundar. Mengesampingkan fakta bahwa ia mengalami mati otak, dengan mengikuti Zhang Yi, kehidupannya menjadi semakin baik. Zhang Yi mahir dalam menyerang dan bertahan, menggunakan berbagai gerbang dimensi untuk bertahan sekaligus melancarkan serangan. Terombang-ambing di alam gelap. Sebuah pusaran gelap terbentuk di belakangnya, dan gelombang hitam menyerbu ke depan bersama bilah iblis itu. Seketika merobek langit dan bertabrakan langsung dengan derasnya tinta hitam yang turun dari langit. Perbedaan kekuatan serangan antara keduanya tidak signifikan.
Meskipun Zhang Yi tidak mampu menekan tiran gila, ia sebenarnya tidak perlu melakukannya sejak awal. Di sampingnya ada centaur perak, naga hitam, Raja Arthur, Benjamin Morgan, dan manusia super lainnya yang kekuatannya setara dengan uskup hitam. Mereka adalah sedotan terakhir yang mematahkan punggung unta. Astaga! Serangan datang dari segala arah, menyerang langsung tubuh tiran gila itu. Pertahanan tiran gila itu hancur total, dan tubuhnya sekali lagi diledakkan menjadi awan tinta hitam oleh kekuatan yang sangat besar, persis seperti porselen yang pecah. Kali ini, tintanya tampak lebih gelap, proses penyusunannya jauh lebih lambat, dan rasa sakit serta kelemahan yang terkandung di dalamnya jelas terasa. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, kebuntuan ini bukanlah tugas mudah baginya. Untungnya, waktunya telah tiba. Suster Leibniz menangkupkan kedua tangannya, melantunkan mantra dengan keras, dan sekali lagi melepaskan wabah, menyerang tiran gila. Tubuh tiran gila itu telah hancur, namun ia masih mampu memanipulasi tinta hitam untuk membentuk sungai hitam, menggunakan energi murni untuk secara paksa menghapus kekuatan wabah itu. Bagaimana mungkin dia tidak waspada terhadap gerakan yang sama? Tentu saja, dia tidak akan mudah tertipu untuk kedua kalinya. Melihat serangannya itu tidak berpengaruh pada tiran gila, Suster Leibniz pun tampak agak kecewa. Lagi pula, perbedaan kekuatan antara dirinya dan tiran gila terlalu besar. Karena pihak lain sedang berjaga-jaga, kemampuannya hanya efektif untuk pertama kalinya. Namun apakah itu sudah berakhir? Tentu saja tidak. Zhang Yi telah mengumpulkan energi kekuatan semua orang, bukan agar dia bisa menimbulkan sedikit saja rasa sakit seperti wabah di pihak Suster Leibniz. Apa yang ia inginkan adalah untuk melenyapkan lawannya sepenuhnya. Xin, manfaatkan kesempatan ini dan hancurkan dia sepenuhnya. Dia pasti takkan mampu menahan kekuatanmu. Zhang Yi berteriak. Begitu dia selesai berbicara, Yang Xin, seorang gadis berpakaian perang bergaya gaun hitam, muncul dari dalam bayangannya. Dia menatap dingin ke arah tiran gila yang telah kembali ke wujud manusianya, mengangkat tangannya yang indah, dan dari kabut hitam besar di belakangnya, boneka malaikat yang hancur muncul. Jurus mematikan Zhang Yi yang sebenarnya adalah Yang Xin. Satu-satunya kekurangan senjata kausalitas adalah sulitnya mengenai sasaran. Namun, begitu sasarannya terkena, pengaruhnya akan sangat besar. Zhang Yi sengaja mengucapkan kalimat itu untuk membuat tiran gila percaya bahwa kemampuan Yang Xin mirip dengan Suster Leibniz. Itu adalah serangan yang bersifat energi. Di tangan malaikat yang jatuh itu, sebuah busur panjang hitam berbentuk aneh, yang tampaknya tersusun dari simbol-simbol bengkok dan garis-garis kausal yang tak terhitung jumlahnya, telah terwujud. Sebuah anak panah hitam, yang juga terdiri dari kode virtual dan aliran informasi virus, dipasang pada tali busur. Yang Xin mengendalikan boneka malaikat jatuh, kepalanya tertunduk. Boneka yang tampak seperti boneka menakutkan itu memiliki sepasang lengan yang kuat dan perkasa. Ia segera menarik busur besarnya, dan panah hitamnya langsung diarahkan ke tinta hitam yang merupakan tubuh asli tiran gila. Memuat meme virus. Bab 2360 Pembunuhan Sejati 2. Yang Xin dengan lembut membacakan perintah tersebut, dan boneka malaikat jatuh segera melepaskan tali busurnya. Anak panah meme virus itu melesat tanpa suara atau fluktuasi energi, tampaknya tidak ada di dimensi ini, langsung melintasi batas ruang dan materi. Burung hantu gila itu secara tidak sadar mengembunkan sejumlah besar tinta hitam, yang merupakan energi spasial yang mengikis dimensi. Pada prinsipnya, 99% serangan yang menggunakan energi supernatural tidak dapat lolos dari energi tinta itu sendiri. Sekalipun metode serangannya tidak dapat ditebak, serangan tersebut dapat dilawan dengan menetralkan energi tersebut. Ibaratnya, tak peduli lawan menggunakan busur dan anak panah, tombak, maupun senapan mesin, asal dibangun benteng yang tebal, maka serangan lawan akan bisa diblokir. Namun, tinta hitam itu tidak dapat menghentikan gas beracun. Kausalitas adalah suatu aturan, bukan tubuh energi itu sendiri. Oleh karena itu, panah meme virus itu langsung menembus dinding perisai energi spasial hitam milik tiran gila. Ia menyatu dengan tinta hitam saat disentuh. Kemauan mental tiran gila itu langsung sedikit goyah. Saya tidak merasakan sakit apapun saat pertahanan tinta hitam diserang. Seolah-olah ada angin sepoi-sepoi yang bertiup ke arahnya. Hanya itu saja. Namun saat berikutnya, dia akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Ini. Tidak. Teriakan panik meledak dari kedalaman tinta hitam. Tiran gila itu merasakan sebuah perintah yang dingin dan benar-benar patuh, ditulis secara paksa ke dalam kesadarannya, mencoba menulis ulang hakikatnya. Pikirannya mulai menegang,
dan ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Seakan-akan ada benang-benang tak kasat mata yang tak terhitung jumlahnya melilitnya, mencoba mengubahnya menjadi boneka yang harus dikendalikan. Pengendalian semacam ini, yang berasal dari tingkat konseptual, lebih menakutkannya daripada bahaya serangan langsung. Jangan pernah mematuhinya. Sebelum benar-benar kehilangan kendali, tiran gila itu mengeluarkan raungan putus asa dan menggunakan kemampuan terakhirnya, pemisahan kausal. Sekali lagi, dengan mengorbankan sebagian eksistensinya sendiri, ia dengan paksa memutuskan hubungan sebab akibat dari invasi virus meme yang sedang berlaku. Engah. Seakan-akan sepotong jiwanya telah direnggut paksa, tinta hitam yang dibentuk oleh tiran gila itu berputar hebat. Lalu tiba-tiba menyusut, berubah kembali ke wujud manusianya. Namun kali ini, ia berlutut dengan satu kaki di udara, batuk darah hitam. Napasnya sangat lemah, wajahnya sepucat kertas, dan matanya dipenuhi ketakutan akan selamat dari bencana dan kebencian yang tak terkira. Dia melotot ke arah Zhang Yi dan Yang Xin, terutama ke arah gadis yang tampak tidak berbahaya itu, dan untuk pertama kalinya merasakan hawa dingin bahwa dia mungkin akan mati. Mereka yang memiliki kemampuan berbasis aturan adalah musuh terbesarnya. Terlebih lagi, kemampuan pihak lain adalah tipe kontrol, yang juga merupakan tipe kemampuan yang paling dibenci olehnya, dengan bentuk tubuhnya yang tidak teratur. Itu berhasil. Raja Arthur mencengkeram pedang suci erat-erat, rona merah muncul di wajahnya yang pucat karena kegembiraan. Serangan semacam ini yang berdasarkan kausalitas, meskipun tubuhnya bisa terbelah, akan tetap memengaruhi tubuh aslinya. Dia tidak akan mampu menahannya. Benjamin Morgan menggosok-gosokkan jari-jarinya seperti biasa. Sebuah koin emas memantul di antara jari-jarinya. Ia menyeringai. Sudah kuduga. Dengan sebagian besar pasukan elit bumi berkumpul, selama kita menemukan metode yang tepat, tak ada yang perlu takut. Kita dipastikan menang kali ini. Bahkan Odin yang biasanya tenang pun menunjukkan sedikit kelegaan di mata tunggalnya. Pertarungan berintensitas tinggi yang terus-menerus, ditambah dengan tekanan luar biasa dalam menghadapi kemampuan yang aneh dan sulit dipahami, menciptakan rasa tekanan yang luar biasa. Zhang Yi tidak rileks sama sekali. Sebaliknya, tatapannya menjadi semakin tajam saat ia mengunci tinta yang terus-menerus meliuk dan mencoba melepaskan diri dari kontaminasi virus. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa makhluk setingkat ksatria dengan indeks kemampuan 50.000 poin. Terutama monster yang dirusak oleh dosa murka Samael, dan berjuang untuk bertahan hidup di tempat neraka seperti hutan matahari gelap selama 500 tahun, tidak hanya akan memiliki trik yang dia miliki di lengan bajunya. Binatang yang sekarat adalah yang paling berbahaya. Yang Xin sedikit mengernyit, merasa sangat menyesal karena tidak mampu menundukkan lawannya dalam satu serangan. Jika tidak, dia akan memiliki boneka tingkat ksatria tambahan. Namun, hal ini juga masuk akal. Makhluk apapun yang berpangkat ksatria adalah monster. Terutama para Lunarian, yang telah mengembangkan cara untuk melindungi diri mereka sendiri sepanjang hidup mereka yang panjang. Sang tiran tidak takut pada apapun kecuali serangan yang berdasarkan kausalitas, jadi wajar saja jika ia punya cara untuk menghadapinya. Jika memungkinkan, saya akan serang beberapa kali lagi. Yang Xin mengangkat tangannya, dan anak panah boneka jatuh berubah menjadi biru pucat. Di luar kausalitas, dia juga memiliki kekuatan ofensif murni. Yang Xin, dengan indeks kemampuan 38.000, adalah monster sejati yang diakui oleh dua ksatria hebat klan Yihen. Dia dapat dengan mudah menembus indeks kekuatan super yang diimpikan orang lain untuk ditingkatkan. Tuan Keyes, ayo kita lakukan sekali lagi. Badai bayangan yang kacau berkumpul di telapak tangan Saladin. Dia siap untuk bergabung dengan Zhang Yi kapan saja. Bagus. Zhang Yi menjawab tanpa keraguan sedikit pun. Namun tatapannya tetap serius. Bahkan tiran gila, seorang mutan setingkat ksatria, tidak semudah itu untuk dibunuh. Benar saja, tiran gila itu merasakan bahaya, dan auranya menjadi semakin menakutkan. Sudah bertahun-tahun berlalu, dan baru kali ini aku merasakan seperti ini. Apakah pengunjung dari bumi sudah meningkat sebanyak ini? Hehehe, sayang sekali hari ini, kalian semua harus tinggal di sini dan menjadi makanan bagi Dewa Iblis Murka, Samael. Tiran gila itu, yang memegang pedang raksasa, tidak dapat menahan diri untuk tidak memegang dadanya dan batuk dengan keras. Pemisahan paksa keberadaannya menjadi dua entitas terpisah menyebabkannya mengalami trauma berat. Haha, kalian memaksaku melakukan ini. Kalau begitu, mari kita jatuh ke dalam kegilaan abadi bersama. Raungan mental tiran gila itu terputus-putus, namun mereka membawa tekad gila yang mengerikan.
Gumpalan tinta hitam yang tersiksa oleh virus meme itu tiba-tiba menyusut ke dalam, tidak lagi berusaha menyusun diri menjadi bentuk manusia, tetapi malah pecah. Namun kali ini, yang keluar bukanlah tinta hitam, melainkan fluktuasi spiritual yang pekat, hampir nyata, dan gelap. Gelombang ini langsung menyapu seluruh medan perang, bahkan mengabaikan semua pertahanan material alam semesta, dan secara langsung memengaruhi kesadaran mental semua orang di tempat kejadian. Ah! Apa itu? Kepalaku. Sakit sekali. Selain Zhang Yi dan Yang Xinxin, hampir semua orang mengalami goncangan hebat dan membeku saat mereka tersapu oleh fluktuasi mental gelap ini. Tekad di mata Raja Arthur tergantikan oleh kebingungan dan kekerasan. Ia mengayunkan Excalibur dengan ganas, tetapi energi pedang emasnya tidak diarahkan ke sisa-sisa tubuh tiran gila itu. Akan tetapi, energi itu menyapu Odin di sampingnya. Odin juga mengeluarkan raungan rendah, mata tunggalnya berubah menjadi merah tua, dan petir menyambar tak terkendali, bertabrakan langsung dengan keras bersama energi pedang emas. Benjamin Morgan menyaksikan dengan ngeri ketika uang dolar emas yang mengalir dari tangannya berubah menjadi ular berbisa yang menggeliat dan melahapnya. Centaur perak yang diubah menjadi guceng mengeluarkan ringkikan kesakitan, keempat kukunya menghentak dengan liar. Naga hitam yang diubah menjadi daolan menyemburkan napas naga tanpa pandang bulu, membakar sebagian besar gunung tengkorak. Itu menjadi kekacauan. Kekacauan total. Bab 2361 Pembunuhan Sejati 3. Dalam sekejap mata, formasi pasukan sekutu hancur, dan semua orang tampaknya jatuh ke dalam ketakutan dan kegilaan terdalam mereka, mulai saling membunuh atau menyerang tanpa pandang bulu. Monster-monster yang mereka lihat satu sama lain bukanlah sekutu dari pihak yang sama, melainkan monster yang muncul karena rasa takut mereka terhadap hutan matahari gelap dan Samael. Itu adalah akibat dari polusi rohani. Lahir dari rasa takut, ia menghancurkan tekad seseorang, membuat mereka benar-benar menjadi takluk. Khususnya bagi para prajurit ras orang bulan, rasa takut mereka terhadap Samael sudah menjadi bawaan. Para prajurit bulan dari Kekaisaran Bulan Gelap berada dalam situasi yang bahkan lebih buruk. Mereka diciptakan oleh Samael, sehingga mereka bahkan lebih lemah lagi terhadap kerusakan mental Samael. Tak lama kemudian, tubuh mereka berubah sepenuhnya menjadi hitam, menjadi orang-orang hitam pekat seperti tiran gila itu. Hanya dua orang yang menjadi pengecualian, selain Zhang Yi dan Yang Xinxin. Di tepi medan perang, kami berduka atas berkabungnya Suster Leibniz dan Pastor Orion. Saat fluktuasi mental yang gelap melanda, salinan kitab kiamat yang melayang di hadapan Suster Leibniz secara otomatis membalik-balik halamannya, memancarkan cahaya suci yang lembut namun tegas yang menyelimuti dirinya dan Pastor Orion di sampingnya. Salib yang digenggam erat di tangan Orion juga memancarkan cahaya yang menggema. Keduanya memiliki mata yang jernih, dan meskipun mereka menatap dengan sungguh-sungguh rekan mereka yang telah jatuh ke dalam kegilaan, mereka tidak akan terpengaruh secara langsung. Itu polusi mental Dewa Iblis Samael. Tiran gila itu memperparah polusi yang dideritanya dan memproyeksikannya ke semua orang. Suara Suster Leibniz dipenuhi dengan belas kasih. Orion berkata dengan suara berat. Kekuatan kiamat melindungi kita. Tapi yang lain, sedang dalam masalah. Di tengah-tengah medan perang, Zhang Yi diselimuti oleh penghalang tak kasat mata yang terdiri dari kekuatan mental dan kekuatan spasialnya yang kuat, yang secara paksa menahan polusi mental yang datang. Ia melirik Yang Xinxin di sampingnya. Gadis itu tetap tanpa ekspresi, tatapannya yang seolah memahami sebab dan akibat, tetap jernih seperti sebelumnya. Jelas, gangguan mental tingkat ini tidak berpengaruh padanya. Sama seperti tiran gila yang memiliki metode untuk menghadapi mereka yang memiliki kemampuan menangani kausalitas, Zhang Yi dan Yang Xinxin secara alami juga memiliki kemampuan untuk menghadapi serangan mental. Mereka telah membuat persiapan khusus sebelum datang ke sini. Yaitu, mereka hanya meminta Yang Xinxin menembakkan anak panah ke masing-masing dari mereka. Panah meme virus dapat mengubah persepsi seseorang secara menyeluruh. Ia menanamkan aturan, menolak pengaruh kemauan mental eksternal, dalam pikiran Zhang Yi dan Yang Xinxin. Meskipun serangan mental tiran gila itu cukup kuat, namun tidak cukup untuk menutupi kode tersembunyi yang ditinggalkan oleh Yang Xinxin, jadi tidak efektif sama sekali. Ini seperti yang diharapkan, ada rencana cadangan. Zhang Yi mendengus dingin, tatapannya menyapu sekutu-sekutunya yang tengah kacau, alisnya sedikit berkerut. Dia sempat mempertimbangkan untuk memanah mereka semua, tetapi orang-orang ini jelas tidak akan setuju. Namun, hal ini memberikan tekanan pada dirinya dan Yang Xinxin. Xinxin, hentikan dia, jangan biarkan tiran gila itu terus memperparah polusi mental. Teriak Zhang Yi dengan suara rendah. Yang Xinxin tidak berbicara,
Tetapi boneka malaikat jatuh di belakangnya menarik busur panjang kausal lagi, dan anak panah memetik lainnya terkondensasi, mengarah ke titik inti dalam kegelapan yang terus-menerus memancarkan fluktuasi polusi. Berdengung. Di tempat anak panah itu lewat, fluktuasi mental yang terdistorsi terhenti, dan tiran gila itu mengeluarkan erangan teredam, jelas terluka sekali lagi. Intensitas polusi mental di seluruh medan perang telah sedikit menurun, tetapi mereka yang telah terinfeksi jelas tidak akan dapat pulih dalam waktu singkat. Percuma saja. Kalian tidak akan bisa menghentikannya. Berjuanglah dan merataplah di bawah kekuasaan Dewa Iblis Samael. Suara tiran gila itu datang dari segala arah. Wujud aslinya tampaknya telah sepenuhnya menyatu ke dalam area yang tercemar polusi mental ini, membuatnya sulit dideteksi. Sepertinya kita tidak punya pilihan selain menggunakannya. Zhang Yi menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi sangat fokus. Ia menyadari bahwa cara-cara konvensional tidak lagi dapat dengan cepat menyelesaikan situasi yang disebabkan oleh tiran gila itu, dan jika hal-hal berlarut-larut, sekutu-sekutunya, yang juga sudah gila, mungkin berada dalam bahaya besar. Zhang Yi menutup mata kirinya, dan ketika dia membukanya lagi, mata kirinya telah berubah menjadi bandul kuno. Jarum menitnya berayun dengan pelan, dan dengan bunyi klang, jarum itu bergerak satu tingkat. Kemudian, seluruh dunia, relatif terhadap Zhang Yi sendiri, jatuh ke dalam keadaan diam mutlak. Jarum menit waktu, momen singkat di angkasa luas. Bungkus diri Anda dalam kekuatan waktu yang luar biasa, lalu percepat hingga mencapai kecepatan cahaya, capai keadaan hening yang mutlak relatif terhadap dunia. Hanya 1 detik saja. Tetapi sedetik saja sudah cukup baginya untuk melakukan banyak hal. Misalnya, di ruang kacau yang diselimuti kabut hitam, temukan secara akurat posisi wujud asli tiran gila, lalu kunci dia. Zhang Yi tidak terburu-buru menyerang, karena serangan biasa tidak akan mampu membunuhnya. Dunia yang benar-benar hening, dalam 1 detik saja. Ia mengangkat tangan kanannya, tanpa perlahan, tetapi sebenarnya dengan kecepatan luar biasa, pikirannya melayang ke dimensi lain. Sebuah pintu di dimensi itu terbuka, memperlihatkan ruang penyimpanannya yang tersembunyi. Kekuatan yang jauh lebih tua, lebih dingin, dan lebih agung daripada Demon Blade Bose mulai ditarik olehnya. Ling, bolehkah aku meminjam kekuatanmu? Saat dia memancarkan pikirannya, bayangan pedang perlahan-lahan terwujud di tangannya. Itu adalah pedang raksasa berwarna biru es, bilahnya tampak diukir dari es abadi. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya yang tenang namun merusak, dengan permata seperti bintang beku tertanam di gagangnya. Saat pedang itu muncul, suhu di sekitarnya anjlok, dan bahkan kabut hitam polusi mental yang memenuhi udara tampak membeku dan melambat. Pedang suci, pedang penghakiman dan keabadian. Senjata tak tertandingi ini, dibuat dengan teknologi tertinggi klan Yihen, juga merupakan milik eksklusif ksatria pedang, Ling. Anda harus tahu bahwa pedang ini dulunya mampu memotong mamon menjadi beberapa bagian dan menyegelnya. Zhang Yi mencengkeram gagang pedang penghakiman abadi dengan kedua tangan, menuangkan energi supernaturalnya yang besar ke dalamnya tanpa ragu. Lalu dengan ganas menancapkan pedang itu ke tanah di bawah kakinya. Wilayah pedang. Tak terbatas. Dentang. Teriakan pedang yang jelas dan merdu, tampaknya melampaui waktu, terdengar. Berpusat di titik tempat ujung pedang itu mendarat, lingkaran cahaya biru es langsung menyebar, meliputi area seluas beberapa kilometer. Kemanapun lingkaran cahaya itu lewat, struktur ruang mengalami perubahan mendasar. Itu bukan lagi hutan matahari gelap yang rusak dan sunyi, tetapi telah berubah menjadi wilayah yang terdiri dari bilah-bilah pedang biru es yang mengambang dan tembus cahaya yang tak terhitung jumlahnya. Domain pedang tak terbatas adalah teknik fusi yang menggabungkan keterampilan waktu dan ruang. Setelah pertempuran hebat dengan Zheng Lou, dan di bawah bimbingan Ling, Zhang Yi menjadi semakin mahir menggunakan kekuatan supernya dan memperoleh lebih banyak wawasan, seolah-olah dia memiliki mentor yang hebat. Inspirasi untuk gerakan ini datang dari rantai pengikat milik Zheng Lou, yang dapat mengisolasi ruang sepenuhnya, memaksa musuh untuk melawan Anda dan membuat mereka mustahil untuk melarikan diri. Bilah-bilah biru es ini bervariasi ukuran dan bentuknya, ada yang sebesar panel pintu, ada pula yang setipis rambut.